Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Allahu ya'li darajatihim bil jannah ونفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة على صاحب الكتاب الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى ثم على صاحب المقام والولاية الحبيب حسين بن أبو بكر العدروس ثم إلى الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan perkara jaiz, membahas tentang sifat perbuatan Allah. Yang lalu udah kita bahas sifat Allah yang wajib jumlahnya 20, yang mustahil 20. Kita lanjut perkara jaiz. Perkara jaiz yang sudah kita bahas, sifat perbuatan Allah udah kita bahas. Ada berapa kemarin? 3. Yang pertama, Allah tidak wajib menciptakan apapun juga, kebaikan, keburukan, kekafiran, kemaksiatan, tidak wajib bagi Allah menciptakannya. Apabila Allah menciptakan sesuatu, maka itu adalah atas kehendaknya sendiri, atas kemauannya sendiri. Itu hak prerogatif Allah yang tidak bisa dipaksa oleh siapapun.
Allah mau bikin hujan, ya terserah Allah. Adapun kalau enggak hujan-hujan, manusia pada sholat istisqa itu berdoa minta agar Allah menurunkan hujan. Adapun turunnya hujan atas kehendak Allah. Terjadi musibah, manusia minta diangkat musibahnya, Allah yang berkehendak mengangkatnya atau tidak. Jadi apapun yang terjadi pada kita, kita tidak bisa memaksakan sesuatu pada Allah. Apabila itu diberikan oleh Allah, maka Allah memberikannya sebagai anugerah kepada hambanya. Maka kita wajib bersyukur. Hari ini kita diberikan oleh Allah iman, Islam, dan keimanan kita diberikan oleh Allah dalil. Itu hal yang istimewa di antara semua pemberian Allah. Banyak orang diberikan iman oleh Allah, tapi di hatinya enggak ditancapkan dalil atau bukti tentang keimanannya. Tapi hari ini kita ngaji, mengenal sifat-sifat Allah dengan dalil-dalilnya, maka iman kita kepada Allah disertai dengan dalil atau bukti. Yang mudah-mudahan dengan bukti itu iman kita enggak akan goyah sampai hari kematian kita nanti. Amin ya rabbal. Yang pertama, tidak wajib bagi Allah menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, Allah tidak mengambil keuntungan. Apapun yang Allah ciptakan, itu semua kembali keuntungan dan kerugiannya kepada makhluk. Maka dengan demikian perbuatan Allah dinamakan lil hikmah. Nah, kalau Allah nggak ambil keuntungan, terus ngapain Allah bikin langit bumi? Oh, namanya hikmah. Bikin langit bumi ya terserah Allah, mau ngapain aja haknya Allah. Mau bikin boleh, nggak bikin juga boleh. Kalau Allah mau bikin, maka itu namanya lil hikmah. Pasti yang Allah ciptakan mengandung hikmah. Apa itu hikmah? Keuntungan dan kerugian yang bisa diambil oleh makhluknya. Allah bikin apa saja, pasti di dalamnya mengandung keuntungan dan kerugian. Allah bikin Nabi Muhammad, yang untung siapa? Ya, orang yang mau percaya. Yang rugi siapa? Yang enggak mau percaya. Berarti Nabi Muhammad diutus oleh Allah juga membawa keuntungan dan kerugian. Allah ciptakan hujan, yang untung siapa? Para petani. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Tukang es, tukang jemur baju, tukang jemur ikan. Mau bikin ikan asin kan dijemur. Allah bikin wanita, yang untung siapa? Ada untungnya semua tuh. Allah bikin orang mati, yang untung siapa? Ada untungnya. Yang penting jangan diharap-harap kapan matinya nih orang-orang. Jadi tidak ada yang diciptakan oleh Allah kembali keuntungannya kepada Allah. Begitupun di dalam menciptakan hukum-hukum sholat, zikir, puasa, haji, yang untung siapa? Makhluk. Kalau ada perintah sholat, yang untung diantaranya siapa? Yang untung siapa? Makhluk. Siapa aja? Tukang sarung untung, ya. Tukang baju koko untung. Tukang ngejual tasbih untung. Tukang ngejual minyak wangi untung. Ini gara-gara ada perintah sholat. Manusia yang ngerjain sholat untung. Tukang azan untung. Imam masjid untung. Banyak untungnya dah. Untungnya kembali kepada
makhluknya. Jadi perbuatan Allah yang kedua sifatnya Allah tidak mengambil keuntungan. Maka dikatakan Allah itu enggak tambah mulia atas ibadahnya makhluk. Allah juga tidak berkurang kemuliaannya dengan kemaksiatannya hamba. Hamba mau kafir sedunia, mau maksiat sedunia, tidak ada berkurang kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ya tetap Allah, Dia tetap Tuhan yang maha tinggi derajatnya, yang tidak pernah berkurang atas kemaksiatan hamba-hambanya. Kalau ada hamba yang maksiat, yang rugi siapa? Ya hamba itu sendiri. Yang ketiga apa? Bahwa makhluk diciptakan oleh Allah tidak mempunyai hasil di dalam kekuatan yang ada pada dirinya. Allah memberikan makhluk kekuatan, ya. Kita diberi kekuatan oleh Allah. Tapi kekuatan itu tidak bisa menghasilkan apapun. Apabila muncul hasil dari kekuatan kita, maka hasil itu dimunculkan oleh Allah itu sendiri. Allah tidak menitipkan kekuatan terus Allah melepaskan kita, enggak. Jadi jangan dianggap Allah itu ngasih kita baterai. Kayak ada orang bikin robot, ada orang bikin jam. Setelah dikasih baterai, yang bikin kemana? Yang bikin kemana? Ya santai di rumahnya, jamnya jalan dengan baterai. Jangan dianggap Allah kepada kita demikian, jangan. Allah memberi kita kekuatan, kemampuan, tapi ketika muncul hasil sesuatu dari yang kita kerjakan, maka kerja itu dimunculkan oleh Allah, bukan dari kekuatan yang Allah titipkan. Maka tiap waktu kita zikirnya apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada manusia bisa bikin manfaat baik untuk dirinya atau untuk manusia yang lain, enggak ada. Begitu pula enggak ada manusia bisa bikin madharat untuk dirinya atau untuk manusia yang lain. Kalau ada muncul madharat, maka madharat itu Allah yang memunculkannya. Kalau ada manfaat, maka manfaat itu Allah yang memunculkannya. Kamu bisa mengangkat sesuatu. Habib kuat bisa ngangkat sesuatu. Kalau meja saya angkat, tambah kuat. Kalau mobil saya angkat, lebih kuat lagi. Ketika saya bisa mengangkat sesuatu, jangan dianggap kekuatan saya yang mengangkatnya, enggak. Allah menjadikan pertolongan ini diangkat oleh Allah. Jangan sampai mata kita mengalahkan hati kita. Mata ngelihatnya tangan saya yang angkat, tapi hati harus melihat ada pertolongan Allah di situ. Kalau hati kamu sampai kalah dengan mata, Allah akan tergeser. Yang kamu lihat hanya manusia yang punya perbuatan. Sementara Allah nggak kelihatan dalam menciptakan perbuatan manusia. Dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian semua dan menciptakan perbuatan kalian. Itu Quran tuh. Allah menciptakan diri kita beserta perbuatan kita.
apapun juga. Maka ketika ada manusia melakukan kebaikan, maka itu ditolong oleh Allah untuk menjadi orang baik. Allah berikan hidayah, Allah berikan nabi, Allah berikan petunjuk Al-Quran. Manusia ketika memilih menjadi orang jahat, Allah jadikan dia jahat, maka Allah jauhkan dia dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah sudah menjadikan perintah, nabi, Al-Quran, contoh orang-orang soleh. Kok masih milih yang jelek, maka Allah jauhkan dia dari rahmatnya Allah. Tapi ada kejelekan yang membawa kebaikan. Apa? Ketika dia berbuat maksiat, segera dia bertaubat kepada Allah, maka dapat pertolongan Allah. Orang yang maksiat lalu mau bertobat, maksiat lalu masih mau bertobat, maka Allah masih cinta kepada dirinya. Allah terus menjadikan pertolongan untuk dirinya untuk bisa selamat. Jadi apapun yang kita lakukan tidak muncul dari kekuatan dalam diri kita. Api tidak bisa membakar, nasi tidak bisa mengenyangkan, obat tidak bisa menyembuhkan, pisau tidak bisa memotong, peluru tidak bisa menembus diri kita. Pulus, kalau pulus tahu ya, kan sering orang fotonya begini, sering sekarang ya, foto aja pakai begini. Tidak bisa bawa kenikmatan, enggak. Banyak orang kaya punya duit, hatinya susah. Banyak orang yang enggak punya duit tapi tentram hatinya, karena Allah yang menenteramkan hatinya seseorang, bukan duit. Ada orang punya duit malah pusing, ada. Tidak bisa menjadikan apapun. Jadi yang ketiga yang harus kita yakini dalam perbuatan Allah menciptakan segalanya. Allah menciptakan makhluk, dan makhluk diberi kekuatan oleh Allah, diberi tenaga. Tapi ketika kita mau mengerjakan sesuatu, Allah yang menolong kita. Maka cirinya ahli sunnah apa? Kalau mau ngapain aja selalu insya Allah. Ahli sunnah tuh mau ngapain apa saja, besok saya mau ke rumah kamu ya, insya Allah. Nanti saya mau naik sepeda, insya Allah. Saya mau nulis, insya Allah. Semuanya kalau nggak ditolong sama Allah, nggak akan bisa menghasilkan sesuatu. Orang mau ke masjid yakin mau berjamaah, di jalan bannya kempes, di jalan ketemu kawannya, di jalan, kalau Allah nggak menghendakinya ke masjid, ya nggak akan jadi ke masjid. Enggak. Kita kumpul di masjid sesuai dengan memang Allah menghendaki kita untuk kumpul di masjid. Maka bersyukur kepada Allah, Allah menjadikan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan baik, bisa kumpul di masjid yang mulia, bisa ikut majelis taklim, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang keempat, perbuatan. Kekuatan yang ada pada dirinya makhluk itu bukan dari kamu sendiri, bukan. Sifat yang keempat adalah manusia tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan wataknya. Ada manusia oleh Allah diberikan watak. Watak itu apa? Sifat, karakter. Iya, karakter. Tiap orang punya karakter yang beda. Kata orang mah memang udah bawaan lahir. Ya, nggak ada bawaan lahir, nggak ada. Semua karakter itu diciptakan oleh Allah.
ada yang karakternya pemaaf, ada yang karakternya pemarah, ada yang karakternya apa? Tukang adu domba, ada yang karakternya tukang bully orang, ada. Yang memang karakternya tukang bully orang jadinya buzzer itu. Kerjanya apa? Bikin framing, jelek-jelekin orang. Tapi karakter itu tidak bisa menghasilkan apapun. Macan karakternya apa? Hewan buas. Jangan dikira kalau kamu lihat macan pasti gigit enggak. Kalaupun macan gigit, itu memang Allah yang menjadikannya, bukan karena karakternya sendiri, bukan. Sahabat Nabi banyak. Ketika diutus sama Nabi, kirim surat, bawa surat ke daerah anu, sambil di jalan ketemu hewan buas, ketemu macan, ketemu. Ada seorang sahabat Nabi namanya Safinah. Kata dia apa? Saya Safinah, sahabatnya Rasulullah. Masalahnya diem, silus, permisi, jalan dia. Jadi bukan kalau karakternya buas, kalau ketemu orang pasti gigit, enggak. Ular karakternya apa? Matok. Makanya kalau kamu belajar tasawuf nanti, di antara ujiannya ya tadi ke hutan. Coba berani nggak kamu ketemu macan? Nah kalau sama macan aja masih takut lah ngapain? Macan itu makhluk, ular makhluk. Sama macan kok masih takut, berarti masih takut sama makhluk. Kamu harus takutnya hanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti hubungannya ngaji tauhid ini sama ilmu tasawuf. Bagaimana menata hatinya biar hanya tunduk kepada Allah, hanya takut kepada Allah, hanya mengabdi kepada Allah. Ada orang kaya, tiap hari ngasih kamu uang, tiap hari jamin hidup kamu, makan kamu dijamin, harta kamu dijamin, keluar kamu dijamin. Tetap itu dari Allah. Pengabdian kita hanya kepada Allah. Makanya kalau ada orang datengin sesuatu rezeki pada kita, yang pertama apa? Alhamdulillah. Baru terima kasih bro, udah nganterin rezeki dari Allah. Alhamdulillahnya duluan. Kenapa? Karena Allah yang mengatur rezeki tiap-tiap hambanya, bukan datang dengan kemauannya seseorang. Karakter orang mau sebaik apapun, ketika dia memberi orang lain, itu atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karakternya manusia, kita harus ingat karakter itu tidak bisa menghasilkan sesuatu. Ketika ada hasil dari karakter itu, maka Allah lah yang memunculkan hasilnya. Orang-orang di luar Islam, filsafat, ateis, meyakini api itu bisa membakar memang dari dirinya sendiri. Ini bedanya nih. Ateis meyakini, filsafat meyakini api bisa membakar itu karena dalam dirinya api itu punya karakter yang memang muncul dari dirinya sendiri. Mu'tazilah itu kelompok yang di luar ahlu sunnah wal jamaah, meyakini api bisa membakar dengan kekuatan yang diciptakan oleh Allah. Namanya Mu'tazilah. Ahli sunnah meyakini api tidak bisa membakar. Itu nih. Jadi hati-hati. Kalau kita nggak ngerti ilmu ini, kamu akan jauh-jauhnya akan jadi ateis atau filsafat. Setidak-tidaknya kamu akan jadi orang Mu'tazilah.
yang mengatakan memang api ini punya kekuatan untuk membakar, tapi Allah yang ngasih kekuatan. Ahli sunnah enggak. Kekuatan dalam dirinya api tidak bisa membakar apapun. Andai ada sesuatu yang terbakar, dia terbakar diciptakan sendiri oleh Allah, tidak dari dirinya si api. Itu sifat yang keempat dari perbuatan Allah. Jadi Allah itu menciptakan kekuatan dalam dirinya makhluk. Allah juga menciptakan karakter pada hamba-hambanya. Tapi keduanya ini, kekuatan yang gak bisa menghasilkan, karakter juga gak bisa menghasilkan apapun. Ketika ada hasil, maka keduanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, seluruh alam ini baru. Baru itu apa baru? Baru itu apa? Baru ya baru, Beb. Baru apa? Baru apa baru? Baru itu sesuatu yang tadinya nggak ada lalu jadi ada. Namanya baru. Bukan baru itu yang dari toko, bukan, yang masih dibungkus plastik. Oh, ini baru. Berarti kamu sekarang bukan baru dong. Udah tua, bekas, peot, udah bukan barang baru dong. Tetap barang baru gitu. Apapun yang muncul di jagat ini semua barang baru. Kenapa? Tadinya pernah nggak ada, terus jadi ada. Saya mau nanya, Bapak udah tua? Dulu pernah tua nggak? Belum. Jadi tuanya baru. Ya baru kan? Tadinya nggak tua, sekarang berarti tuanya baru. Semua yang muncul di jagat ini semuanya baru. Dan yang baru itu hanya Allah yang menciptakannya. Gak ada pencipta lain selain Allah. Semua barang yang baru, apapun bentuknya, apapun keadaannya, apapun sifatnya, hanya Allah yang menciptakannya. Jadi kalau nggak diciptakan oleh Allah, maka barang itu nggak akan pernah muncul, nggak akan. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki maka akan muncul, sedangkan yang tidak muncul berarti tidak dikehendaki oleh Allah. Beda sama orang-orang filsafat, beda sama orang-orang ateis yang mengatakan matahari itu tercipta dengan sendirinya, bulan tercipta dengan sendirinya, bintang tercipta dengan sendirinya. Berarti bukan barang baru, bukan diciptakan oleh Allah. Maka paham yang seperti itu bukan pahamnya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah meyakini apapun yang di jagat ini semuanya baru. Maka nanti kamu pulang ke rumah, ngomong sama istri kamu, sekarang saya punya istri baru. Mana Pak? Ya kamu. Karena kamu barang baru gitu. Ini baju baru. Jangan ini mah baju bekas, Beb. Bekas itu kelihatan mata. Kalau kita berpikir, kita dalam kajian tauhid nggak ada barang bekas, semuanya baru. Baru dipakai, baru jadi, baru dicuci. Ada nasi udah 7 hari baru busuk, baru semua. Baru semuanya, nggak ada yang nggak baru. Kenapa? Karena tadinya nggak ada terus jadi ada. Maka semua yang muncul ini adalah barang baru. Dan setiap barang baru penciptanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun kejadian kita, ada anak jatuh, ada anak
bisa jalan, ada anak bisa naik sepeda. Jangan pernah ngomong, jatuh sendiri, bisa naik sepeda sendiri, bisa pakai baju sendiri. Ini melalaikan anak kita. Nah, kamu nggak melatihnya, nah alhamdulillah sekarang kamu sudah bisa naik sepeda dengan pertolongan Allah. Sekarang sudah bisa pakai baju dengan pertolongan Allah. Jangan tepuk tangan, udah bisa jalan sendiri, udah bisa naik sepeda sendiri, maka akan tergeser Allah dari pikirannya, akan tergeser Allah dari hatinya. Ketika sejak kecil nggak kita tanamkan itu kamu bisa jalan, itu baru bisa jalan, baru bisa naik sepeda, baru bisa pakai baju. Maka yang baru itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika demikian, seseorang hatinya akan selalu terkait berharap kepada Allah dan akan bersyukur atas pemberiannya Allah pada dirinya. Baru punya uang, kalau dipecat baru nganggur, kalau cerai baru jadi janda gitu. Jadi semuanya baru tuh. Jadi yang kelima, perbuatan Allah menciptakan seluruhnya, hingga seluruh apapun yang muncul di jagat ini adalah perkara baru. Gak ada yang muncul sendiri, gak ada yang dimunculkan oleh manusia yang lain, gak ada. Ini kan tembok ini, rumah ini yang bikin tukang, Beb. Ya, kelihatan mata kita yang bikin tukang. Baju yang bikin tukang jahit itu kelihatan mata kita. Tapi tukang itu bisa ngerjain ini semua atas pertolongan Allah. Kata Allah apa? Andai sedunia, jangan kamu sendiri, jangan. Andai sedunia pingin menggeser satu zarroh itu satu biji, sebiji sawi kecil. Pingin manusia mendorongnya, menggesernya, pindah dari satu tempat ke tempat lain, zarroh itu, biji itu nggak akan tergeser, nggak, kecuali Allah menghendaki dia bergeser. Kalau Allah nggak menghendakinya, nggak akan bisa tergeser. Maka kamu suka lihat tuh di TV ada wali-wali nancepin tongkat, coba angkat. Mau ke orang yang gede-gede badannya ngangkat, dianggap kekuatannya bisa ngangkat, ya nggak bisa. Dia nancepinnya dengan Bismillah, Allah yang menancapkan. Maka terangkat pula dengan Bismillah, dia akan terangkat. Kekuatan kamu nggak bisa mengangkatnya, enggak. Lah boro-boro tukang kok nyusun batu bata yang banyak, satu batu bata aja dia nggak bisa menyusun, enggak, kalau enggak atas kehendak. Tersusun batu bata, tersusun lagi sampai jadilah bangunan atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baju yang kamu jahit, satu jahitan benang yang masuk, satu jahitan benang, itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri kamu di rumah bisa ngerjain sesuatu, bisa nyapu, bisa masak, motong sesuatu, terjadi atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mata ini jangan sampai mengalahkan mata hati. Maka Nabi ngomong apa? Kata Nabi dalam Al-Quran apa? Nabi bahwa seseorang itu diperintah Allah untuk beragama. Dan yang namanya beragama itu harus pakai mata hati. Kalau kamu nggak bisa memenangkan mata hati kamu, maka kamu akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak orang yang mata kepalanya mengalahkan mata
hatinya. Munculnya apa? Mudah menyalahkan orang lain. Gara-gara kamu nih saya gagal. Karena yang kelihatan mata itu, gara-gara kamu saya jatuh, gara-gara kamu saya nggak berhasil, gara-gara kamu saya begini, gara-gara kamu. Dia nggak bisa melihat yang terjadi itu barang baru, dan itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini namanya pondasi keimanan kita dalam agama. Ketika pondasi ini sudah tersusun, sudah tercipta, sudah terbuat dalam diri kamu, maka kamu beragama mesti benar. Tapi kalau pondasi ini nggak tersusun, nggak kamu tata keimanan seperti ini, dalam iman kepada Allah nggak ditata seperti ini, mesti cara kamu beragama ngawur. Karena yang namanya sebuah bangunan pasti ikut pondasi. Bangunan setinggi apapun pasti di atas pondasi. Kalau kamu beragama, nggak kamu bangun dulu pondasinya dengan benar, mesti cara kamu beragama akan keliru. Maka dari kecil kita diajarkan apa? Ilmu akidah. Dari kecil sudah suruh ngafalin Allah wujud kita mbako. Dari kecil tuh. Kenapa? Karena itu akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Sayangnya dari kecil apal, setelah balik gak pernah dikaji. Padahal ngaji sifat 20 itu seharusnya mulai usia 15 tahun. Kenapa? Karena permulaan kita beragama, pondasi itu harus dibangun lebih dulu. Baru setelahnya kamu sholat, kamu ibadah puasa, kamu haji, kamu bisa bekerja cari halal, kamu bisa kawin, kamu bisa zakat. Dengan keyakinan itu semua atas pertolongannya Allah. Sekarang banyak nih orang meyakini kalau dia sholat, dianggap karena sholatnya saya akan masuk surga. Banyak. Karena haji saya akan masuk surga. Karena zakat saya akan masuk surga. Kata Nabi apa? Tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya, nggak ada. Kenapa? Karena amal itu makhluk, iman itu makhluk, zikir itu makhluk. Yang bisa masukin kamu ke surga siapa? Allah, Khalik. Makhluk nggak bisa ngapa-ngapain, enggak. Jadi jangan sampai dianggap kalau saya udah sholat, lega, pasti masuk. Kata siapa? Akhirnya menggantungkan diri dengan sholat, bukan menggantungkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sholat kamu itu jelas diterima apa enggak kamu enggak tahu. Sholatnya beres atau enggak kamu enggak tahu. Makanya kita itu kalau habis sholat diajarin apa? Istighfar. Sholat kamu enggak akan diterima. Maka setelah sholat, ya Allah minta ampun, sholat saya tadi banyak kekurangannya ya Allah. Dengan istighfar itu Allah menerima sholat kita. Jadi istighfar, jangan salam celang hilang. Wah ini beratnya begini ini. Kalau habis sholat salam istighfar. Untuk apa? Sholat saya tadi ya Allah, waktu saya sholat bayangin ini, waktu saya sholat ingat ini, waktu sholat hatinya ke sono kemari, cara bacanya ada yang nggak beres, cara rukuknya nggak sempurna, kakinya nggak sempurna ya Allah, matanya kadang jelalatan sono sini. Istighfar, minta ampun ya Allah, sholatnya nggak sempurna, mudah-mudahan diampuni. Dengan sadarnya kamu minta ampun, sholat kamu bisa tercatat jadi sholat yang diterima oleh
Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena sholat seseorang itu ketika kita sholat ditolong oleh Allah. Ngangkat tangan, ya Allah alhamdulillah bisa ditangkat tangannya. Kalau Allah nggak bantu kamu angkat tangan kamu nggak akan terangkat. Berapa banyak orang yang rumahnya nempel masjid tapi nggak pernah ada orangnya, nggak hadir. Di luar orangnya. Mudah-mudahan dengar dia. Kenapa? Karena untuk ke masjid langkah itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah dia ke Ancol, lebih mudah dia ke Bogor, lebih mudah dia daripada ke masjid. Maka kata ulama apa? Tempat yang paling jauh bagi orang mukmin itu masjid. Paling jauh. Kenapa? Berat. Kalau yang lain deket, ke Australia deket. Kalau punya duit naik pesawat sampai. Karena nafsu itu selalu inginnya yang enak, yang seneng, yang menggembirakan. Kalau ke masjid, apa enaknya ke masjid? Tapi ketika mata hati seseorang itu bening, jernih, maka ke masjid itu hal yang akan menenangkan hatinya. Kata Nabi apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa dengan zikir kepada Allah itu menenangkan hati. Nah, orang-orang yang pakai mata kepala yang menenangkan hati itu ya tadi jalan-jalan. Ada lagi apa? Minum arak. Ada lagi apa? Narkoba, judi, itu menenangkan hati. Kalau sudah pakai tentram, wah ini. Atau dengerin musik, ada tuh. Kalau sudah musik di style, tenang. Kayak dunia milik saya, yang lain gak ada urusannya. Gak ada, itu orang yang pakai nafsu, pakai mata kepala, bukan pakai mata hati. Kalau pakai mata hati, yang menenangkan hati hanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Udah Isya. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Betul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala haula.
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-'adati tamah salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatul 'aliyatir rafi'ah wa badhul maqamal mahmud alladhi wa'ata ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tambah sedikit. Apa dalilnya kalau api itu nggak bisa membakar? Dalilnya terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian apalagi dalilnya terjadi pada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ketika masih kecil itu rumahnya itu disatronin oleh anak buahnya Fir'aun. Di sweeping. Anak buah Fir'aun itu masuk dari rumah ke rumah nyari bayi laki-laki. Diceritakan Nabi Musa oleh ibunya ditaruh di tungku tempat membakar agar nggak ketahuan, dimasukin tungku, tapi Nabi Musa nggak terbakar sedikit pun. Terus cerita Nabi Allah Ismail alaihissalam yang disembelih oleh ayahnya. Nabi Ismail itu bukan akan disembelih, bukan, tapi berkali-kali disembelih, tapi pisau itu tidak menyobek kulitnya, gitu. Kalau orang cerita Nabi Ismail akan disembelih, nggak jadi, Allah jadikan pengganti. Kalau begitu belum lulus ujian Nabi Ibrahim dong. Jadi sudah berkali-kali digeserkan pisau itu, tapi Allah nggak menjadikannya terpotong. Maka Nabi Ismail diselamatkan oleh Allah dan Allah menjadikan seekor domba sebagai penggantinya. Ini bukti bahwa semua yang terjadi itu atas kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada kesimpulan. Siapa orangnya yang meyakini bahwa api itu bisa membakar kayu, membakar kertas, membakar apa saja dengan kekuatan yang ada pada dirinya si api, dengan kekuatannya sendiri yang ada dalam dirinya si api, Allah nggak ikut-ikut, hukumnya kafir. Ini keyakinan siapa? Orang-orang ateis, orang-orang filsafat. Dia meyakini memang api itu udah dari sononya punya kekuatan membakar. Ketika kamu yakini api itu membakar dengan kekuatan dari dirinya sendiri, dari karakternya sendiri, maka hukumnya kafir. Yang kedua, siapa yang meyakini bahwa api itu bisa membakar sesuatu, namun dengan perantara kekuatan yang diciptakan Allah. Allah menitipkan kekuatan pada dirinya si api, maka dengan kekuatan itu api bisa membakar. Andai kekuatan itu diambil oleh Allah, api tidak bisa membakar.
Kalau kekuatan ditaruh oleh Allah, api bisa membakar. Yang meyakini begini dosa besar. Karena Allah nggak pernah menitipkan sesuatu kepada kita, nggak pernah. Allah menjadikan sendiri segalanya. Sesuatu yang terbakar, Allah sendiri yang menjadikannya, bukan dititipkan lewat api, bukan. Obat diberi kekuatan bisa menyembuhkan, Allah sendiri yang menyembuhkannya, bukan kekuatan yang ada dalam dirinya obat. Yang meyakini obat punya kekuatan dari Allah dan kekuatan itu bisa menyembuhkan, maka hukumnya dosa besar. Kenapa? Meyakini sesuatu yang nggak sesuai dengan keadaannya Allah. Allah nggak pernah demikian, kamu yakini demikian, maka kamu berdosa. Terus yang selamat, yang bagaimana? Yang meyakini api itu diciptakan oleh Allah, panas itu diciptakan oleh Allah, dan hangus terbakar juga diciptakan oleh Allah. Adapun api dan sesuatu yang digandengkan, maka ini namanya hukum sebab akibat. Allah menjadikan hukum sebab akibat pada diri kita. Dengan hukum sebab akibat itu kita bisa beraktivitas. Kalau kamu mau nanak nasi, yang dicari apa? Api. Tapi ketika api sudah kamu nyalakan, dandang sudah kamu naikkan, berharap Allah yang bikin mateng, gitu. Bukan api yang bikin mateng. Siapa yang mengatakan kekuatan api ini yang mematengkan nasi, hukumnya dosa besar. Tapi kalau api ini dengan matang itu hanya pergandengan sebab akibat, Allah lah yang menjadikannya matang, itu kelompok yang selamat. Yang meyakini orang minum obat hanya sebab akibat, yang menjadikan sembuh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu kelompok yang selamat. Siapa orang yang ngaji, maka ngaji itu adalah sebab akibat mendatangkan ilmu. Pinternya seseorang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu golongan yang selamat. Ada orang sholat, maka sholat dengan masuk surga itu hanya pergandengan, namanya sebab akibat. Adapun orang masuk surga itu atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu golongan yang selamat. Hati-hati nih, ada golongan yang kafir, golongan yang dosa besar, golongan yang selamat. Tinggal kita mau milih golongan yang mana. Yang gak ngaji pasti terjebak pada golongan-golongan yang lain. Yang ngaji baru akan sadar, oh ternyata seluruh alam ini kekuatannya tidak bisa menghasilkan apapun, tapi Allah sendiri yang menjadikannya atas maunya sendiri, atas kehendaknya sendiri. Ya, ini yang kita kaji hari ini. Berarti selesai kita membahas semua tentang pondasi keimanan kita yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib sudah kita bahas, yang mustahil sudah kita bahas, begitu pula yang jaiz sudah kita bahas. Barangkali ada pertanyaan. Ya, Allah. Assalamualaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dulu, bila mana ada salah tolong diluruskan.
bukan tambah sadar, lebih sadar memposisikan diri, lebih mau belajar, ikut majelis taklim. Pertanyaannya begini, yang kita praktekkan mengenai satu lillah, bila, bismillah, dan terakhir itu alhamdulillah. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan sesuatu apapun yang diperintah Allah itu lillah. Lillah itu ikhlas karena ini diperintah oleh Allah. Kamu sholat kenapa? Ya lillahi ta'ala. Bukan karena mertua, bukan karena pengen kaya, bukan karena pengen dilirik orang, pengen dipuji orang, tapi lillahi ta'ala. Betul-betul ikhlas karena Allah. Kalau billah, bismillah maknanya dengan pertolongan Allah. Jadi kalau nggak sampai bisa lillah, billah, ya sholat kamu masih tergolong kalau sholatnya orang-orang Mu'tazilah, gitu loh. Arti menganggap kekuatan saya yang bisa mendatangkan saya sholat. Kalau orang yang sudah ngasih tauhid, sholatnya apa? Lillah, terus billah, dengan pertolongan Allah. Kalau Allah nggak nolong saya sholat, saya nggak akan bisa jadi orang yang sholat. Terus baru alhamdulillah. Ketika udah bisa lillah, udah bisa billah, maka baru kita ngomong alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kenikmatan pada saya, bisa ibadah, bisa iman, bisa melakukan amal ibadah. Ya, jadi kalau nggak ngaji tauhid ya nggak bisa sampai pada lillah atau billah atau alhamdulillah. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Bib, saya bertanya, ini mungkin di lain tema. Begini Bib, saya punya saudara meninggal, sudah meninggal, dia punya utang 200 juta dari pihak bank, tapi dari bank itu sudah nggak bayar, dibebaskan karena meninggal. Nah yang saya tanyakan nih Bib, anaknya ya termasuk nasoleh, ini bisa nggak pertolongan nama Allah? Kalau orang meninggal kan harus selesaikan utang, tapi kenyataan itu dari bank nggak bayar. Nah gitu aja Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau mati ya lunas ya. Lunas ya? Umpamanya kredit rumah, rumahnya 2 miliar, kurang duit 200 juta, terus mati, biasanya langsung lunas, ya kan? Lunas nggak? Enggak. Ini yang ditanya lunas nggak? Enggak. Yang kamu tanya, yang mati ini masih ninggalin hutang atau enggak? Ninggalin hutang. Kemana? Bank itu. Nah, sama pihak bank dilunaskan atau enggak? Dari pihak bank dilunaskan. Ya berarti aman udah. Berarti sudah aman. Berarti sudah dianggap tidak punya hutang. Karena sudah dihitung apa? Lunas gitu loh. Kalaupun belum lunas, yang berhak bayar siapa? Enggak ada utang keturunan, enggak ada. Kalau dia punya harta waris, baru untuk bayar. Kalau enggak punya, ya sudah. Anak enggak berhak bayar, enggak ada. Enggak ada utang nurun, enggak ada. Kalau waris, enggak ada waris utang. Kalau waris harta, iya. Jadi ketika orang itu masih punya harta, rumahnya kek atau apa kek, maka dulu kan dibayar utangnya.
Gitu. Baru sisanya bagi waris. Bukan bagi waris dulu, anaknya patungan bayar utang, nggak ada yang mau bayar anaknya. Jadi kalau masih punya hutang, yang berhak bayar siapa? Ya dirinya sendiri. Dengan apa? Harta yang dia tinggalkan. Kalau nggak punya harta, minta ikhlasnya. Makanya di kuburan gitu, kalau ada yang punya sangkutan gitu kan, tanya dulu sama keluarganya, punya waris nggak? Nggak ada. Mudah-mudahan diikhlaskan gitu aja langsung. Jangan hubungi pihak keluarga, yang membayar siapa? Warisnya nggak ada, kecuali ada warisannya, baru silakan hubungi pihak keluarga. Nanti keluarga yang akan bayar dari harta warisnya. Tapi kalau tanya keluarga, punya waris nggak mati? Nggak ada pak, cuman cancut doang peninggalannya. Ya udah di kuburan, yang punya utang mohon diikhlaskan, gitu aja sudah. Nggak ada harta waris turunan. Ya. Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, banyak orang-orang pada ngomong seperti ini. Saya bisa kaya karena kerja keras saya. Saya bikin ini buat bermanfaat buat orang lain. Orang semacam itu akidahnya bagaimana nih? Mohon dijelaskan, apa kafir, apa kufur? Akidahnya syirik. Terus yang kedua? Yang kedua, misalnya ada suatu kaum di mana Allah belum mengutus seorang nabi atau rasul, atau misalnya di mana di kaum itu tidak ada ulama lah yang memberitahu adanya Allah gitu loh. Apakah orang itu tetap masuk neraka? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, hukumnya orang yang mengatakan saya bisa mendapatkan kekayaan ini dengan usaha saya, dengan upaya saya, maka masuk kelompoknya Korun. Kenal Korun? Kenal? Kamu taunya mah harta karun doang. Korun itu diantara umatnya, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yang oleh Allah diberikan kekayaan yang melimpah. Ketika ditagih uang zakat, dia ngomong, untuk apa saya bayar zakat? Orang uang ini saya cari dengan keringat saya sendiri, dengan upaya saya sendiri. Maka kelompok ini namanya orang-orang yang syirik kepada Allah, ngakuin Allah. Kalau kufur beda nih. Kalau kufur itu nggak mengakui adanya Tuhan. Ada nih, Tuhan nggak ada, namanya orang-orang yang kafir. Kalau syirik, Tuhan ada, tapi masih mengakui ada yang lain juga, gitu loh. Jadi Allah yang membagi rezeki, tapi saya juga ikut andil. Apa? Nyari, usaha, berpikir, dengan kekuatan saya menghasilkan sesuatu. Maka hukumnya apa? Syirik. Jadi apapun yang kita peroleh, walaupun itu nyata hasil kerja keras kamu, hasil berpikir kamu, tapi itu didapati atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang tinggal di hutan, dia tidak pernah kedatangan ulama, kiai, apalagi para nabi, maka mereka adalah orang-orang fatroh, selamat dunia akhirat. Jadi ada satu kaum nih, kelompok. Di kelompok itu terpencil, nggak ada orang yang datang ke situ, nggak ada kiai, nggak ada utusan, nggak ada nabi, nggak ada siapapun. Dan dari kelompok itu nggak ada yang keluar. Gitu nih. Kalau nggak ada orang yang datang, tapi ada orang dari kelompok itu yang keluar. Di luar dia dapat berita, maka berita itu harus dibawa pulang ke kaumnya. Gitu loh. Jadi batasannya di kaum itu nggak ada yang datang dan nggak ada yang keluar. Kalau ada yang keluar dengar berita agama Islam, berita tentang Allah, harus dibawa pulang, disampaikan kepada kaumnya. Kalau enggak, dia dosa, menanggung dosa seluruh kaumnya. Yang dengar tadi tuh dosa dan menanggung
dosa seluruh kaumnya. Kalau nggak ada yang keluar, selalu kaum itu semuanya selamat. Namanya ahlil fatrah, orang yang disucikan oleh Allah dari kesalahan karena nggak ada berita yang menjelaskan tentang keberadaannya Allah. Walaupun dia nyembah berhala, walaupun dia nyembah apapun, tetap hukumnya selamat. Nyambung? Udah? Ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah ayat yang mengatakan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Itu pasti enggak? Pasti. Kalau dia mau berubah, pasti Allah akan berubah. Itu urusan apa itu? Ya urusan hadza atau urusan apa itu? Banyak kiai mengatakan itu urusan lah ya, itu bukan fulus, bukan. Kalau orang itu nggak mau merubah nasibnya, maka Allah nggak akan merubahnya. Sekarang banyak orang yang mau merubah nasib dari kampung ke Jakarta, merubah nasib nggak? Tetap belangsak di Jakarta, ada banyak. Gitu loh, ada orang jadi petani, udah ditanam, airnya baik, pupuknya baik, tanahnya baik, nggak hasil panen. Padahal sudah berusaha dia. Jadi ayat itu jangan diartikan keurusan dunia, jangan. Tapi ayat itu urusannya apa? Urusannya akhirat, hidayah, gitu loh. Siapa orangnya yang ingin berubah jadi orang baik, pasti Allah tolong jadi baik. Gitu maksudnya. Bukan urusan kadang diartikannya hadza aja. Ente sih nggak nyari, yang nyari nggak dapat banyak. Ya, yang ke Jakarta, di Jakarta nggak sukses banyak. Kenapa? Karena ikut ayat tadi. Ini kalau mau berubah, mau kaya ya berubah. Terus gimana? Ke Jakarta usah, sampai Jakarta belangsak juga. Karena salah memahami keyakinan. Jadi ayat itu kembali kepada masalah apa? Hidayah untuk urusan agama. Siapa orangnya yang di hatinya tadinya maksiat, kok pengen jadi orang baik, Allah pasti tolong dia akan jadi orang baik. Akan ditemukan dengan guru, dengan ustadz, sampai dia bisa jadi orang yang taubat dan ibadah kepada Allah. Ada orang kafir pengen cari kebenaran, Allah akan tunjukkan jalan nantinya. Ini urusan akhirat, ya. Udah, kita tutup, kita teruskan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli di mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi isma wa jalan majudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dadatan si suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi